Abraham memiliki sikap. Cara dia di tengah menunggu ketidakpastian apa? Yang pertama, Abraham tetap mempercayai perkataan Tuhan. Ya, tipsnya yang pertama yang dilakukan oleh Abraham sehingga dia bisa mengubah ketidakpastian menjadi kepastian. Abraham tetap percaya janjinya Tuhan, sekalipun tahun demi tahun dia lalui, kegenapan akan janji Tuhan itu belum terjadi. Ya. Nah, Kejadian 15 ayat 4-6 berkata tentang firman Tuhan kepadanya, demikian orang ini, yaitu hamba Abraham, yaitu Eliezer, tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Ayat yang kelima, lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat yang ke-6, benang merahnya, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Di sini dikatakan ayat yang ke-6, lalu percaya Abraham dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kenapa Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran? Kita lihat percayanya Abraham itu seperti apa. Percaya dalam ayat ini menggunakan kata Ibrani-nya adalah aman. Yang punya makna, salah satu maknanya adalah percaya seperti dalam dua orang yang sedang membuat perjanjian. Percayanya Abraham itu seperti seakan-akan dia berkata kepada Tuhan, oke Tuhan, deal, aku percaya. Tuhan, deal ya, deal, aku percaya. Tingkat percayanya Abraham itu seperti itu. Seperti ketika dua orang mengadakan perjanjian dagang, ketika mereka bilang, oke deal, itu artinya satu pihak mengkonfirmasi apa yang dikatakan oleh pihak yang lain, mempercayai pihak yang lain bahwa dia akan melakukan apa yang dia katakan. Karena itu, karena tingkat percaya Abraham seperti itu, Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Di sini dikatakan Tuhan memperhitungkan hal itu. Hal apa? Hal percayanya Abraham yang seperti seakan-akan berkata, oke Tuhan, deal ya, deal. Nah, tingkat percaya seperti itulah yang diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Apa maksudnya? Nah, kata kebenaran dalam ayat ini, bahasa Ibraninya, kata Ibraninya itu menggunakan kata sedekah. Nah, kata Ibrani, bahasa Aramaik, bahasa Arab, itu bahasa Semitik, itu satu rumpun. Makanya mirip-mirip. Ya, kata sedekah itu menjadi sedekah. Dalam bahasa kita serapan dari kata bahasa Arab. Ya, yang sering dikatakan oleh saudara muslim kita. Kata sedekah ini apa sih artinya? Artinya memiliki salah satu maknanya kebenaran seperti apa? Yaitu hak berdiri bersama Tuhan. Saya ambil ilustrasi, misalnya saya disuruh bos saya ketemu dengan seorang bos lain. Saya mewakili bos saya untuk bisa berdiri bersama dengan bos tersebut. Kenapa? Karena saya mewakili bos saya. Kalau saya tidak mewakili bos saya tidak punya hak berdiri dianggap sama, selevel dengan bos tersebut. Demikian pula dengan Abraham. Ketika dia berkata, deal ya Tuhan, artinya Tuhan berkata, Abraham, engkau punya hak berdiri bersama aku. Tuhan anggap Abraham menjadi selevel dengan
Tuhan. Karena itulah Yakobus 2 ayat yang ke-23 berkata apa? Abraham disebut sahabat Allah. Dari seorang manusia ciptaan diangkat levelnya menjadi sama selevel dengan Allah, menjadi sahabat Allah. Bukankah itu satu hal yang luar biasa? Makanya firman Tuhan berkata begini, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kenapa? Karena dengan iman kita punya right standing, berdiri sama level dengan Tuhan. Kita punya hak untuk berdiri bersama Tuhan. Right standing with God. Itulah kebenaran yang Tuhan ungkapkan. Kebenaran yang Tuhan labelkan kepada Abraham. Karena Tuhan lihat, Abraham tingkat percayanya itu berani berkata, Tuhan, deal ya. Siapa Abraham? Manusia. Berani berkata, Tuhan, dealing with you. Wow, ini yang Tuhan anggap ini sebagai credit point. Hal yang kedua, cara Abraham di tengah ketidakpastian, yaitu Abraham tetap berpegang pada iman, bukan pada penglihatan dan keadaan sekitar. Kita sama-sama tahu Roma 4 ayat 19-20 berkata, imannya, iman siapa? Iman Abraham tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Apa yang kita pelajari dari sini? Abraham dalam menghadapi ketidakpastian akan kegenapan janji Tuhan. Abraham tetap pegang janji Tuhan erat-erat. Sekalipun 1 tahun berjalan, belum tergenapi. Tetap pegang janji Tuhan. Tahun yang kedua belum tergenapi. Tetap pegang janji Tuhan. Tahun demi tahun berlalu, Abraham tetap pegang janji Tuhan. Karena sikap Abraham seperti inilah yang membuat akhirnya Tuhan tergerak menggenapkan janjinya. Saya mau kesaksian di sini. Beberapa tahun yang lalu, anak saya, salah seorang anak saya itu sempat sakit panas tinggi sekali. Dan itu mendekati limit ketahanan secara biologis tubuhnya. Sudah dari siang sampai tengah malam, suhu tubuhnya itu tidak turun-turun secara normal. Turun sedikit, naik lagi. Turun sedikit, naik lagi. Sampai mendekati 42 derajat. Dokter sudah kebingungan, nggak tahu mesti bagaimana. Dari dokter anak dipindahkan ke UGD, dari UGD harus dipindahkan ke rawat inap. Ketika saya mendekati bagian administrasi rawat inap, ketika dalam perjalanan itu ada bangku, saya sempat terhenti sebentar, saya duduk di situ. Saya berkata, Tuhan maunya apa? Kok nggak turun-turun panas anak saya? Di tengah kegalauan saya, Tuhan balik bertanya, engkau maunya apa anakmu ini? Ya, dengan lugas saya berkata, ya saya mau anak saya sembuh dong. Saya mau anak saya tidak kenapa-kenapa. Lalu Tuhan berkata, jika engkau mau anakmu tidak apa-apa, bawa anakmu pulang. 3 kali saya dealing dengan Tuhan. Selalu Tuhan berkata, kalau kamu berkata anakmu tidak apa-apa, bawa anakmu pulang. Padahal saat itu anak saya suhunya mendekati 42, 41,9, 41,8, terus sekitar itu. Dokter ketika saya sampaikan, dok saya mau bawa anak saya pulang, dokter pun marah dan berkata, Pak kalau ngotot pulang, isi formulir yang melepaskan segala tuntutan ketika anaknya kenapa-kenapa. Saya berkata, iya, saya tanda tangan. Ketika saya bawa anak saya pulang, sampai rumah,
Saya ukur suhunya lagi. Puji Tuhan, suhunya sudah turun di bawah 41. Sekian jam lagi saya ukur, terus sekian jam menjelang pagi, suhunya sudah 37. Dan ketika saya harus berangkat ke kantor, saya berkata, Tuhan, saya nggak usah ke kantor deh. Tuhan bilang, ukur. Ketika diukur lagi, suhu tubuh anak saya sudah normal. Kadangkala Tuhan pertemukan keadaan yang mustahil, keadaan sekitar yang mustahil, itu dengan iman kita. Seringkali Tuhan perhadapkan, seringkali Tuhan benturkan seakan-akan antara iman percaya kita dengan ketidakpastian, dengan kemustahilan yang ada di sekitar kita. Tuhan mau uji, apakah kita tetap pegang perkataan Tuhan atau kita melihat bergantung pada penglihatan mata kita. Ilmuwan optik berkata, penglihatan itu sering menipu. Sering menipu. Jadi kita berani pegang perkataan Tuhan atau pada penglihatan sekitar kita, keadaan sekitar kita. Abraham mendapat kegenapan karena Abraham berani tetap pegang janji Tuhan. Abraham tetap pegang rema Tuhan. Di tengah ketidakpastian, Abraham, seakan-akan Abraham bilang begini, Tuhan, aku tetap percaya. Aku tetap percaya sekalipun keadaannya mustahil. Aku tetap percaya. Aku tetap percaya. Hal yang ketiga yang Abraham lakukan di tengah ketidakpastian, yaitu Abraham mengubah mindsetnya sesuai dengan perkataan Tuhan. Kejadian 17 ayat yang kelima berkata, karena itu namamu bukan lagi Abraham, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Ayat yang ke-15, Kejadian 17. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, ya perhatikan ayat yang kelima, Tuhan memanggilnya Abram. Ayat yang ke-15, Tuhan memanggilnya Abraham. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Mungkin ada yang berkata, apa hubungannya mengubah mindset dengan mengubah nama? Ya, yuk mari kita lanjutkan, kita kupas pelajaran kita. Agar Abraham dan Sarah memiliki mindset yang sesuai dengan perkataan Tuhan, maka Tuhan mengganti nama Abram menjadi Abraham dan Sarai menjadi Sarah. Apa sih artinya? Kenapa sih Tuhan sampai rempong seperti itu? Abram memiliki arti bapak yang mulia, tetapi Abraham memiliki arti bapa segala bangsa. Sarai itu artinya putri atau anak perempuan, tetapi Sarah memiliki arti wanita yang terhormat. Nah, salah satu ciri wanita yang terhormat adalah dia memiliki anak. Jadi ketika Tuhan berkata Abraham, namamu sekarang Abraham. Sarah, sekarang namamu Sarah, bukan Sarai lagi. Apa sih yang Tuhan mau? Ketika Abraham berbincang-bincang dengan orang lain, tuh orang lain memanggilnya namanya siapa? Abraham. Sudah bukan Abram lagi. Ketika Abraham ketemu orang memperkenalkan dirinya, dia selalu akan berkata, nama saya Abraham, nama saya Bapa segala bangsa. Setiap kali diperkatakan, Sarah berkata, aku wanita yang terhormat, aku akan punya anak, aku wanita terhormat. Dengan terus seperti itu, mindset Abraham dan Sarah diubah menjadi selaras dengan perkataan Tuhan. Dengan Abraham berubah nama menjadi Abraham dan Sarai berubah nama menjadi Sarah, maka secara otomatis mindsetnya akan terus diselaraskan dengan perkataan Tuhan. Nah, dengan terus mindsetnya diselaraskan, maka otomatis imannya akan dibangun.
Jadi tips yang ketiga yang dilakukan oleh Abraham, yaitu dia mengubah mindset sesuai dengan perkataan firman Tuhan. Bagaimana cara kita agar mindset kita selaras dengan perkataan firman Tuhan? Apakah kita harus merubah nama kita? Bukan. Untuk Abraham, yes. Tapi untuk kita, bisa saja. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah kita baca dan renungkan firman Tuhan. Makanya Daud berkata, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Apalagi untuk membuat mindset kita selaras dengan perkataan firman Tuhan. Selalu ingat perbuatan ajaib Tuhan yang Tuhan pernah kerjakan lewat hidup kita. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Jangan lupakan mujizat yang sudah Tuhan kerjakan. Kenapa? Dengan kita ingat terus perbuatan ajaib Tuhan, kita akan dibangun iman kita. Di tengah-tengah ketidakpastian, hari-hari ini, kita boleh terus berjalan bersama Tuhan. Ya, seperti Abraham, kita ikuti tips-tips yang Abraham lakukan. Maka endingnya kita akan mengalami kegenapan janji Tuhan. Akan mengubah ketidakpastian menjadi sebuah kepastian. Terakhir, saya akan tutup. Di tengah sawah ada Sebastian, sedang belajar menanam padi. Ketidakpastian jadi kepastian. Dalam iman membuatnya terjadi. Tuhan Yesus memberkati.